Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa amadana wa asrarana bi'ulumihi bidayana da'wah wal anamah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa huwa al-ana ala ma 'alaihi kana. Wa huwal ana, dan dia Allah al-ana sekarang ini atau saat ini. Jadi saat ini sudah ada langit dan bumi, sudah ada kita. Dan ya Allah sekarang ini atau saat ini sudah ada langit dan bumi. Alama atas sifat atau hal. Alaihi atas itu hal dari sifat dari karena adalah Allah dahulunya. Ini wahwal ana ada yang melakukan ini menunjukkan kepada alam fana dan mana. Ya, maksudnya Allah sekarang ini atas hal artinya Allah Ta'ala itu wujudnya tetap bersendirian. Hanya tidak ada bersama dia. Ada yang atas hal itu sifat tadi karena dahulunya Allah Ta'ala. Jadi maksudnya itu sekarang Allah bersendirian. Dahulunya pun sebelum ada alam kita tetap Allah bersendirian. Ini isyarat kepada maqam fana fillah. Benda yang wujud itu hanya Allah saja. Nah itu kalaunya orang sudah mendapatkan maqam, artinya syahadatul wujud dan pandangan dan wujud bihaqqi Allah itu ialah wa huwal ana ala ma 'alaihi kan. Artinya dia Allah sekarang ini atau saat ini dia sudah ada alam semesta ini. Alam atas hal atau sifat. Jadi maksud ini adalah Allah Ta'ala itu bersendirian atas wujud yang bersendirian. Atasnya itu mereka adalah dahulunya Allah Ta'ala, sebelum adanya alam semesta. Yang ada perbedaan sekarang lawan dahulu Allah atas hal itu ada. Hanya tetap wujudnya bersendirian. Adanya wujud hakiki itu Tuhan hanya dia. Ketika
Ay أن الأمر الذي حصل لذلك المشاهد وهو أن الوجود الحقيقي له سبحانه وتعالى وغيره لا وجود له هو الوصف المتحقق له سبحانه وتعالى بالواقع وعدم إدراك ذلك له قبل ذلك إنما هو لوجود الحجاز أي أن الأمر sesungguhnya perkara alladhi hasala lidzalika yang telah mendapat atau yang telah tercapai yang telah terwujud lidzalika al-amri bagi itu perkara al-musyahidu oleh orang yang musyahadah wa huwa itu al-amru alladhi hasala lidzalika al-musyahidu perkara yang telah mendapat yang telah terwujud yang telah tercapai bagi perkara oleh orang yang musyahadah annal wujud al-haqiqiyah bahwasanya wujud yang sebenarnya lahu subhanahu wa ta'ala hanya semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairuhu dan adapun orang yang lain daripada Allah la wujud lahu tidak ada jenis mempunyai wujud lahu li ghairillah huwa itu wujudul hakiki wujud yang sebenarnya al-wasful mutahaqqiqu lahu subhanahu wa ta'ala fil waqi' itulah sifat yang sebenarnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala fil waqi' pada faktanya yang pada sebenarnya jadi orang yang sudah diberikan Tuhan atau musyahadah jadinya dapat memandang wujud hakiki itu hanya Allah saja. Adapun yang lain daripada Allah tidak ada wujud baginya. Nah, itulah wujud hakiki itu adalah sifat yang sebenarnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada faktanya yang pada sebenarnya. Jadi kita ini tadi ini sudah ada orang sudah panah kan, orang yang sudah fana, orang yang sudah haram dan orang sunnah. Jadinya memandang tidak ada yang mewujud dan yang sebenarnya itu hanya Allah. Adapun yang lain daripada Allah itu pada misi wujud hakiki gitu. Karena wujud ghairullah ini wujud yang lain daripada Allah ini kan hakikatnya ada tidak hakikatnya. Karena diambil antara dua kali ketiadaan dan wujud baina adabaini adamun. Orang
orang yang ada tapi diapit, diselang-selangi daripada 2 kali ketiadaan, maka hukumnya pada Allah. Kayak kita ya. Jadi kita ini ada, tapi hakikatnya ada enggak? Karena adanya diri kita ini duduk antara 2 kali tiada, artinya diselang-selangi atau diapit oleh 2 kali ketiadaan. Wujud kita ini adanya wujud kada mustaqillah, ada kesendirian, karena adanya duduk antara 2 kali tiada. Awalnya dahulu kita ini tiada dahulu. Awal itu ada. Dan asal juga tiada dahulu. Asal ada. Kemudian ada kita, jadinya mau wujudun diwujudillah, kan diadakan kita ini, dijadikan oleh Allah. Nah, dahulu kan ada. Kemudian diadakan kita ini kalau ada. Nah, ini yang mereka mau wujudun diwujudillah. Kalau ada lah, sekarang ada. Kemudian keberadaan diri kita ini ulang berakhir dengan ketiadaan. Artinya kita ini hilang dengan adanya kematian. Cabut Tuhan, khurujul minal jasad, yang hilang pula mati. Jadi adanya diri kita ini diapit antara 2 kali ketiadaan. Dahulu pertama ada, berakhir dengan ketiadaan, yaitu mati, hilang. Nah, lalu wujud dan duduk antara 2 kali ketiadaan, hukumnya ada, hukumnya tiada. Nah, karena adanya diri kita ini mawujudun biwujudillah, dan wujud kita ini tidak ada wujud yang mustaqillah, tidak ada wujud yang bersendirian. Wujud kita ini tidak ada wujudnya. Wujud kita ini hanya karena tajalli Allah. Allah yang bertajalli pada diri kita, lalu kita jadi wujud ada. Jadi wujud kita ini tidak ada hakiki, tidak ada wujud majaz, wujud pinjaman saja, wujud bayang-bayang Allah. Jadi adanya kita hakikatnya ada. La wujudan hakikatan, bukan wujud hakiki, hanya wujud yang majaz, pinjaman saja. Nah, itu kalau pandangan sudah orang ahli syahadah. Jadi la mawjudan bihaqqi Allah, tidak ada yang mawjud dengan sebenarnya, itu hanya Allah. Wujud dan hakikatan, wujud yang hakiki. Ada kita ini hanya wujud majazan, majaznya pinjaman saja. Wujud yang gairah mustaqilan, dan adanya bukan bersendirian adanya. Karena adanya kita ini, wujudnya kita ini kan bahajat dengan wujudkan Allah, hidupkan Tuhan. Bahajat dengan sifatnya kita ini, bergaram dari dengan kudrat iradatnya. Nah, jadi kepada diri kita itu ada wujud yang asli adanya, ada wujud yang mustaqillah, ada wujud yang bersendirian. Bahajat diwujudkan Tuhan, bahajat dengan sifat Tuhan. Karena Tuhan kan wujud hakiki. Tadi wujud hakiki itu wujud dan bersendirian adanya, wujud hakiki. Ada tidak wujud majaz, hanya majaz itu wujud pinjaman. Adanya diri kita hanya mazhar saja, mazhar wujud Tuhan. Adanya bukti, ada wujudnya Allah Ta'ala saja. Akhirnya ada.
memang pandangan orang ma'rifat lah. Jadi pandangan orang ma'rifat Allah sudah karamnya dengan Allah Ta'ala ini. Ujarnya dia ada diri kita ini hakikatnya ada tak? Ada diri kita ini yang bukti atas wujudnya Allah saja. Melihat diri kita melihat diri ini menyaksikan, terpandanglah pada dirinya sifat asma af'al Tuhan tersebut. Pada kaum Nabi akan kita bahwa kita ini kadang-kadang secara kharijiyah, secara fakta, secara kasat mata ada di kita ini ada secara fakta. Tapi keberadaan, ketika sudah orang sampai tanah fillah, pandangan sudah haram bahwa Tuhan, keberadaan diri kita ini, adanya wujud diri kita ini hanya bukti untuk memandang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tubadil dan ganti rupa alam semesta ini menjadi rupa sifat asma af'al Tuhan hanya. Jadi inilah dinamakan syuhudul jamalil mutlaq, maknanya orang sampai kepada musyahadah jamalul mutlaq. Jadi rupa alam semesta ini menjadi rupa sifat asma af'al Tuhan saja. Tubadil dan ganti, itulah fana hakiki atau fanul haq. Jadi bujur saja orang mengatakan kalau sudah sampai ma'rifat itu la mawjud bihamdillah, tidak ada yang mawjud yang sebenarnya, wujud dan hakikat, wujud yang sebenarnya hanya Allah saja. Wujud yang bersendirian hanya Allah saja. Ada kita ni ada dia wujud, tapi ada hakikatan wujud dan bahasa kita bahajat dengan Allah. Nah itu maksudnya. Jadi waqairuhu bermula yang lain daripada Allah, la wujuda lahu, tidak ada jenis, dan Nabi ada jenis, tidak ada jenis mempunyai wujud lahu bagi ghairullah, bagi ini bagi orang yang sederhana lah. Wa huwa itu wujudul hakiki, wujud yang sebenarnya itu, wujud binafsihi gitu. Al-wasful mutahaqqiqu itu sifat yang sebenarnya lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala fil waqi', pada faktanya. Waqi' ini dalam pada nafsul amar fi ilmillah, dalam ilmu Tuhan, atau fi lawhil mahfuz waqi'. Wa adamu idrakin dzalik, dan bermula ketiadaan memperdapatinya, yang kita kajikan sampai musyahadah kita kepada yang demikian itu wujudul hakiki tadi. Belum mendapat padanya. Wa ada mengidrakin dzalik, dan bermula ketiadaan memperdapatinya yang demikian itu wujud dan hakiki tadi. Boleh buat dari kita kepada al-wasful mutahaqqiq lahu nabi Muhammad. Lahu baginya Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu baginya Allah qabla dzalika ay qabla usul, qabla
Jadi qabla idrak atau qabla hukm. Qabla dzalika ay qabla idrak dzalik atau qabla ay qabla usul dzalik. Innama huwa hanya saja ada idrak dzalik tadi liwujudil hijab, karena adanya hijab, hanya belum terbuka dari hijab. Jadi biar orang ini belum artinya memperdapati lagi akan wujudul hakiki dari bagi Allah Ta'ala. Sebelum itu idrak, sebelum usul tadi, innama huwa hanya saja ada pun idrak tadi, karena adanya hijab. Kamu sudah terbuka hijab. Kalau nampak kailah mewujud bihaqin Allah itu, namulah kita ada sampai kepada pandangan la mewujud bihaqin Allah itu, karena kita masih ada dinding lagi. Dinding. Tapi hanya sudah ada dinding lagi. Dasar Allah itu yang wujud hakiki, wujud yang sebenarnya, wujud yang mustaqillah, wujud yang bersendirian. Bahwa yang lain daripada Allah tidak ada wujud yang sebenarnya. Sudah dibukakan Tuhan hijab belum? Dan dibukakan Tuhan hijab. فقوله وهو الآن أي عند مشاهدة هذا السلك له على هذا الوصف على ما عليه كان أي هو متصف به في الواقع. Faqawluhu wa huwa al-ana, kan di atas di matan kurung itu wa huwa al-ana. Faqawluhu maka bermula perkataan musannif Ibnu Athaillah mengartikan wa huwa al-ana ala ma alaihi kana, dan dia Allah sekarang ini, Allah sekarang ini atau saat ini ya sudah ada. Lalu ditafsirkan sini wa huwa itu dia Allah al-ana saat ini. Jadi maksudnya menurut penafsiran di sini kan al-ana ini al-ana saat ini. Ana itu suara makan dari makanil qarib lah. Saat ini maksud saat ini apa? Inda musyahadati hadza salik. Ketika memusyahadahkan ini si salik ini, ketika memusyahadahkan ini si salik lahu bagi Allah Ta'ala ada hadzal wasfi, atas ini sifat. Sifat ini ya bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah wujudul hakiki tadi. Atau karena Allah wala syai'a ma'ahu. Tadinya al-ana ini ketika sudah ada si salik atau ada sekarang kan, tadinya ketika si salik itu memusyahadahkan bagi Tuhan atas sifat ini yang dia wujud hakiki tadi, alama alaihi kana, atas hal atau sifat, atas itu sifatlah senantiasa dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia Allah sekarang ini ketika memusyahadakan si Salim, jadi tadinya sudah ada dirinya si Salim ini, sudah ada alam semesta ini nantinya. Anda pun al-alama alaihi kana tadinya ada sifat lah, alaihi atau sifat karena dia senantiasa dahulunya ya Allah. Masuk kanan itu sebelum adanya si Salim atau adanya alam. Jadi maksudnya ini, maksud daripada wahwal ana alaihi ma alaihi kana ini artinya dia Allah sekarang ini pada saat ini kan tetap bersifat artinya wujud Tuhan bersendirian saja. Karena ada wujud berserta Allah Ta'ala. Atas hal demikian itulah Allah terdahulunya sebelum ada alamnya, sebelum ada ulama musyahadah tatap Tuhan bersendirian saja. Oh itu pandangan orang sudah makam pandang. Tadinya sekarang ini tadinya wujudnya tetap bersendirian, wujud hakiki. Dahulu bang sebelum ada alamnya Allah Ta'ala tetap sendirian dia. Itu sudah pandangan. Ada berbeda. Orang sudah panah, yang panah ini yang haram sudah istiqram, adanya istiqram di bahri ahadiyatillah, kurang dan karamnya di lautan Allah Ta'ala itu. Panah ini artinya ghaibatul abdi, ghaib si hamba daripada dirinya, ghaibatul abdi an nafsihi, ghaib hilang pada memandang lagi ada dirinya. Panah ghaibatul abdi wa ajami khalqi, dan ghaib daripada memandang ada makhluk la yashhadu tiada menyaksikan dia illallah kecuali hanya Allah. Itu mana jadi wujud Allah melihat hanya Allah, melihat langit Allah, melihat bumi Allah, melihat manusia Allah, melihat hayam Allah, melihat gunung Allah, pokoknya Allah itu maksudnya. Karena ketika panah itu hilang, sudah diri itu hilang lenyapnya serta Allah. Jadi kelezatan, kesedapan, zauqnya itu hanya satu saja niatnya Allah saja. Jadi hilang berubah dirinya kepada Allah, hilang pendengarannya kepada pendengaran Allah, hilang kata-katanya hanya kepada Allah, timbul dan keluar masuk hanyalah Allah, nafas yang keluar masuk hanya Allah, seakan-akannya kalau dia bisa hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika yang kurang mana Allah adanya. Jadi perasaannya, kesadaran dirinya hanya tadinya kelezatan dirinya itu hanya beserta Allah ketika orang berpanah. Jadi kan dipandang itu ya la wujud dan hakikat itu Allah, tidak ada nama wujud dengan sebenarnya itu Allah. Wujudnya itu karenanya sudah terbuka hijab. Jadi alam ini berubah bertasmiyah yang bahasa kita berubah menjadi rupa sifat asma Allah dan syuhudnya. Jadi kan alam ini jadi tersembunyi, alam ini dirinya jadi tersembunyi. Hanya nam zahir, nam mawujudnya itu adalah rupa sifat Allah, asma Allah, apa disaksikannya. Jadi ya alam mawujudnya itu alam ini ada cuma tersembunyi. Jadi masdur, jadi tersembunyi. Jadi nam zahir dan nampak dalam pandangan musyahadahnya mata hanya Allah dan mawujud sudah. Ketiganya itu panah. Jadi panah ini diumpamakan
kayak besi. Besi itulah dibakar. Nah, dimakan. Kalau cara dibakar itu kan dibuat kayak masukkan ke dalam tubuhan, lalu hilang warna wasinya tadi, hilang malah karena kekuatan api tadi kan, lalu hilang jadi putih oleh api tadi. Nah, orang panah ini ialah galabatul hakikat atau galabatul syuhur, karena dirinya orang panah itu diliputi oleh nur jalalullah, jadi hilangnya, jadinya tenggelam di dalam lautan mahabbah tadi, jadi hilang pandangan mata hatinya itu karena dikuasai oleh nur jalalullah tadi. Jadi ada sadar lagi yang makhluk caranya, makhluk dirinya tadi. Ada orang panah adanya. Cuma panah ini ada yang setuman, ada yang lawas, ada satu lahzah, ada sehari, ada 2 hari, 3 hari, beriring kekuatannya, musyahadahnya, kekuatan hakikatnya yang memandang Tuhan tadi. Apabila kuat lah memandang Allah tadi, hanya apa sih Arabnya. Nah, jika daripada sama kepandangan seseorang ini, ada yang kayak hilang yang badannya hilang, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang kayak kisah Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami itu ada sampai 1 tahun sini karamnya itu. 1 tahun kan karam panas. Karena pernah ya ada ciri itu kan bahari mengaji berdua. Abu Yazid Bustami mengaji berdua, ada Sayyidong wali 2. Ada Abu Yazid ini kan juga wali besar lah, sama-sama wali. Tapi yang masyhur kewalian itu Abu Yazid al-Bustami. Ada kawan juga di kampung. Jadi kawan sini ini kan pelajaran alim juga. Jadi dia dengan kawan sini tadi coba bang, ini kan muridnya nih, murid datangi bang Abu Yazid al-Bustami ini, kirim salam atau. Jadi murid tadi, aku tanya diberitahu dulu lah, datangi kampung namanya. Tahu datang di kampung situ, oh jadi ada di masjid berjalan, datangi ke masjid, murid tadi, murid dan kawan tadi. Oh ada dasar ada Abu Yazid al-Bustami. Takutnya sampian dia kah Abu Yazid al-Bustami. La ma'arif Abu Yazid al-Bustami. Aku juga tahu Abu Yazid al-Bustami mundu sanatin la ma'arif Abu Yazid al-Bustami. Aku 1 tahunan di sini tahu Abu Yazid al-Bustami. Padahal seorang murid. 1 tahun kalau ya hadisnya lah. Kita tahu di diri ini 1 tahunan kita tahu Abu Yazid al-Bustami. Lalu murid tadi boleh kayak memandang ke buruk. Jadi kan tahunya Abu Yazid al-Bustami menangis kalau di dalam kawat menangis. Nah di sini ibadah kamanku zahaballahu ma'az-zahidin. Jadi kita tahu zahaballahu ma'az-zahidin, telah melenyapkan Allah akan Abu Yazid al-Bustami ma'az-zahidin, bersama orang-orang yang pandang. Nah, ininya jadi ada setahunan bisa. Nah, apabila lawas padanya, lawasan ijadah malfana, apabila kekal padanya, tasara majzuban, maka jadilah ia dari orang yang majzub padanya. Nah, jadi apabila lawas kepanaannya itu pada api, pada siuman, pada sadar tenggelamnya dalam bahwa hadiatullah tadi, maka namanya orang itu majzub. Nah, majzub itu orang yang
ditarik Allah Ta'ala akal basyariahnya, diganti Tuhan akal basyariah dengan akal yang bangsa robbani, lalu hilang rasa wujud, rasa sifat, rasa asma, rasa af'al, lalu merasakan ada mahdan menanya. Tahu kan? Ada merasa diri itu majizun. Tapi majizun ini ada dua macam. Ada majizun karena majizun ini yang maksud, ada ghairul maksud. Kalau majizun yang maksud yang dipelihara, yang majizunnya ada macam. Ada majizun yang maksudnya yang dipelihara karena kembali yang sahubillah. Sahubillah itu sadar, rujuk ila ihsan ba'da al-ghaibah, kembali kepada memandang alam sesudah pandangnya. Nah ini kembali kepada maqam billah ya Allah. Sempurna. Ada majizun yang ghairul maksud yang kada terpelihara. Nah ini ya kayaknya berlawasan pantai ini. Nah ya ada yang menjual ada ketilanja. Waduh, habibnya wali. Cuma namanya kada sadar kuat benar ini. Hakikatnya kuat benar. Jadinya kada sadar dia kada sembahyang bisa. Kada tahu lagi diri. Nah itu majizun. Tapi dia maksud. Tapi kalau ini pandang seseorang ini, kalau Allah hendak menyempurnakan makamnya, ya ditarik Tuhan kepada makam billah. Tarik Tuhan kepada makam billah. Summa yaruduhu ila sujudi awsabihi, ditarik oleh Allah Ta'ala kepada memandang sifatnya. Summa yaruduhu ila sujudi asma'i, kemudian kembalikan Tuhan kepada memandang asmanya. Summa yaruduhu ila sujudi asai, kemudian ditarik Tuhan kepada memandang asal. Asal itu afalnya. Nah, disinilahnya menjadi orang baqabillah. Baqabillah ini artinya orang yang mengisbatkan ada masih Allah, ada alam semesta ini, tapi masih Allah itu mazhar daripada wujudnya Allah. Nah ini sempurnanya. Namanya insanul kamil. Ja'afnahu abqahu, apabila panah dibakar Tuhan. Nah, tasara ariban kamilan billah, jadilah orang alim billah yang sempurna kepada Allah. Nah inilah disebut Rabbi al-Mursyid, orang kawan pembimbing lah, orang kepada jalan Allah ini. Tapi yang sudah bakar. Kalau panah ada berbeda, yang kita sadar. Kita banyak belajar panah kalau ada yang ini jangan tahu ini. Adalah ini. Boleh kita belajar panah haram, belajar orang panah itu haram. Boleh guru kalau paling sunnah ini, kalau belajar orang panah itu haram. Jadi orang bakar. Ay huwa muttasifun bihi fil waqi' wa qabla idraki hadzal musyahid lahu. Ay huwa itu Allah. Nah, huwa itu Allah. Muttasifun yaitu orang yang bersifat bihi ay biwujudil hakiki, dengan wujud hakiki. Bil waqi' hanya pada waqi', hanya waqi' ini pada sebenarnya lah, pada faktanya. Jadi tadinya Allah lah adanya yang bersifat dengan wujud hakiki itu pada sebenarnya.
majaz, wujud penghadapan saja. Karena adanya diri kita ini kan wujud gairu mustaqillah, ada bersendirian, ada di hadapan Tuhan. Kepada kita pun bahagia pun dengan sifatnya, asmanya, apalnya, kita bergerak banyak dengan Allah. Kalau wujud hakiki ini wujud di nafsi, wujud tanpa ada berhajat kepada orang lain, wujud hakiki. Allah hanya Allah. Hanya itu dan qiyamu ta'ala binafsi. Ada qiyamu ta'ala binafsi, la yahtaju ila mukhassis wa la wujud. Allah Ta'ala ada bahaya kepada orang-orang anak dan kepada mereka pada zat yang lain. Nah itu qiyamu ta'ala binafsi. Jadi wujud hakiki yang Tuhan. Jadi sewujudan itu Tuhan mana visi kita ini. Jadi kita ini wujud palsu aja. Kita nggak ada sebenarnya. Kenapa ya? Karena kita bahagia, maksudnya bahagia senantiasa dalam Tuhan. Bergerak bahagia dalam Tuhan. Dengan kudan dan jangan mendengar yang samanya. Berkata-kata dengan tajiri kalamnya, hidup dengan tajiri hayat Tuhan. Dengan baginda ada wujud hakiki. Karena kawan, Anda pun diadakannya, karena orang akhirnya kembali kepadanya. Nah, kada wujud hakiki. Nah, jadi orang mempandang itu la mawujud dan bihakin illallah, itu wujud itu pilwakil, itu wujud sebenarnya. Wa qabla idraki hadzal musyahid, dan sebelum artinya memperdapati, wa qabla idraki hadzal, dan sebelum memperdapatinya ini, hadzal itu kembali kepada wahwal ana ala ma alaihi kana, dan sebelum memperdapatinya ini orang wahwal ana kan al musyahid lahu, orang yang musyahadah lahu, bagi ini hadzal wasf, dari ini sifat dari Rasulullah. Jadi artinya Allah Ta'ala itu bersifat wujud hakiki itu pada wakilnya, dan sebelum artinya memperdapati musyahid dari ini sifat. Hanya sekarang ada hubungan Allah Ta'ala itu tetap bersifat kayak itu, maksudnya seorang tanpa itu artinya adanya diri kita, sebelum adanya diri kita tetap Allah bersendirian adanya. Nah, Bapak banyak jangan jompongan ini. Nah, jompongan ini sebujurnya ada. Sebujurnya hakiki wakilnya ada. Cuma adanya, jadi sudah orang mengatakan adanya diri kita ini hanya bukti untuk memandang wujudnya Allah hanya. Walaupun sudah sampai itu kalau itu sudah wakilnya kayak itu, sebenarnya kayak itu sudah. Lakin ada idrakihi zalika, tetapi ketiadaan memperdapatinya si saliknya. Zalika akan yang demikian itu wujud hakiki tadi. Wujud hakiki itu ya Allah Ta'ala hanya ada. Innama huwa, hanya saja ada mengidraki dari tadi. Hanya saja itu ada mengidraki dari ketiadaan memperdapatinya. Hanya belum tahu kali, belum sampai lagi. Misalnya itu kepada maqam yang Allah hanya yang mewujud tadi. Lil hijab, karena tidak adanya hijab. Al-qaim
yang melekat itu hijab ini dengan dirinya si salim. Oh, karena artinya ada hijab yang melekat pada dirinya si salim, berdiri pada dirinya si salim tadi. Jangannya hijab kepada tidak, sampai Allah hanya mewujud. Nah, Allah hanya mewujud. Hijab ini mana? Dibuang hijab. Apanya tidak ada lagi hijab, sampai Allah mewujud. Kayak membuang hijab ini, jadi membuang hijab ini macam-macam lain jalannya. Ada dong. Senantiasa dengan dawam zikrullah bisa. Zikir bisa muncul hijab ini. Bisa banyak baca salawat. Bukan Tuhan hijab. Hijabnya biasa kita dinding di hati kita. Dan sehingga kita kalau menyaksikan mata hati kita bahwa mewujud Allah Ta'ala hanya tirai dari dinding tadi kita, di basmi kita, dibuang, membuangnya ini ialah yang banyak amaliyah memang zikir banyak hantam ini pacol kan, ini luntur dengan kekuatan zikrullah tadi luntur ini hilang. Aduh, tapi hati-hati ketika kita berzikir hadiran makna, hadiran makna. Dan mewujud illallah, dan mewujud illallah, dan makanya dinding itu sampai hilang. Jika ja'al-haq zahtan batil, innal batila kana. Bila datang yang hak, Allah hati, bisa hilanglah yang batil. Hilang masih Allah. Dan batil kana, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Amaliyah, zikir, salawat, bisa. Selama ada hijab melekat pada diri kita, kita terbimbing Tuhan. Habis summa qala la tata'adda ya tahimmatika. Allah istawa. Tamari mengatakan Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.